Dan ternyata, alam semesta itu sifatnya tidaklah kekal. Adapun proses penciptaannya, semua itu berawal dari ketiadaan atau kehampaan yang mutlak. Lalu dengan melalui proses yang sangat lama, baru terjadilah sesuatu hal yang menjadikan keadaan itu menjadi ada. Dengan seiringnya berjalan waktu, pada akhirnya keadaan itu akan kembali kepada ketiadaan atau kehampaan yang mutlak. Adapun ketika diumpamakan, itu sama halnya seperti ketika kita masih dalam kandungan seorang ibu. Dengan melalui proses masa kandungan, setelah itu kita terlahir. Tumbuh dan menjadi dewasa, tua, lalu kita akan mati. Itulah gambaran sederhananya ketika kita mencoba untuk menggambarkan proses terbentuknya alam semesta. Pada dasarnya, penciptaan manusia dan makhluk hidup lainnya, pastilah tidak terlepas dari proses fisika, kimia, dan biologi. Keluasan alam semesta yang kita ketahui sekarang ini, ternyata telah tercipta dan terbentuk sangatlah lama, bahkan ada yang mengatakan sudah terbentuk miliaran tahun yang lalu. Namun bagaimanakah proses terbentuknya alam semesta ini? Selama ini, banyak sekali perdebatan oleh para ilmuwan dari masa ke masanya. Setelah mereka mempelajarinya lebih jauh, lalu pada akhirnya muncullah teori Big Bang. Scientific America menyatakan bahwa teori Big Bang adalah teori yang paling banyak diterima oleh ilmuwan dalam menjelaskan asal mula terbentuknya alam semesta. Fakta-fakta ilmiah telah dibuktikan bahwa terbentuknya alam semesta ini awalnya disebabkan oleh ledakan yang sangat besar dan sesuai dengan teori Big Bang yang telah dipaparkan oleh NASA. Pada tahun 1989, George Smoot bersama tim NASA meluncurkan satelit untuk meneliti asal mulanya alam semesta. Melalui penelitian itu, sebagian besar ilmuwan mulai mempercayai teori Big Bang. Bahkan bukti lain kebenaran teori Big Bang itu diperkuat dengan berhasil ditemukannya jumlah relatif unsur hidrogen dan helium bertebaran di alam semesta dengan jumlah yang tidak terbatas. Bahwa hasil penelitian yang dilakukan para ilmuwan itu mengungkap, campuran unsur hidrogen dan helium di alam semesta ini sesuai perhitungan teoritis mereka. Karena disebabkan faktor terjadinya ledakan besar yang sangat dahsyat. Jika disandarkan kepada kitab suci umat Islam, banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran menjelaskan proses penciptaan alam semesta dan berakhirnya alam semesta. Salah satunya dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-30. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Al-Quran Surat Al-Anbiya, ayat ke-30 ini menjelaskan bahwa dahulunya langit dan bumi itu adalah satu kesatuan, yakni melekat satu sama lainnya. Tidak ada air turun dari langit dan tidak ada tanaman yang tumbuh di muka bumi. Hal ini sesuai dengan penelitian para ilmuwan bahwa sebelum terjadinya Big Bang, alam semesta ini sama sekali tidak memiliki oksigen, karbon bahkan nitrogen. Bahkan tidak ada besi dan emas atau seperti materi padat lainnya sekarang. Akan tetapi, setelah terjadinya Big Bang, barulah terjadinya penyebaran gas ke semua arah di ruang hampa tersebut. Secara ilmu pengetahuan modern, alam semesta ini terbentuk dari unsur atom dengan jumlah yang sangat besar. Lalu nama unsur atom apakah yang membentuk alam semesta ini? Dan materi apakah yang paling besar membentuk alam semesta ini? Menurut penelitian para ilmuwan, hanya ada dua unsur di alam semesta ini yang sangat berperan penting dalam terciptanya alam semesta, yaitu unsur atom hidrogen dan helium. Dari dua unsur itulah awal terbentuknya alam semesta yang kita kenal saat ini. Pada mulanya, dua unsur tersebut berada pada kondisi awal dan dalam dimensi yang gelap. Setelah itu, terjadilah reaksi kimia pada keduanya yang mengakibatkan terjadinya suatu ledakan besar. Dari hasil ledakan tersebut, terbentuklah unsur-unsur baru yang lainnya. Bertebaran, bertaburan dan berhamburan, mengapung dalam jumlah yang sangat besar. Dengan kandungan terbesarnya adalah 75% unsur hidrogen dan 24% unsur helium. Pada satu bagian tertentu, terbentuklah susunan kepadatan gas yang lebih banyak dibandingkan bagian yang lain. Secara hukum kimia, kondisi ketika gas berada di ruang hampa, kepadatan gas akan membentuk gravitasi di ruang hampa. Gas yang lebih ringan akan tertarik oleh bagian yang lebih berat. Perlahan semakin banyak terkumpul, memadat melalui proses dengan perlahan dan dalam waktu yang sangat lama. Lalu setelah itu terbentuklah planet-planet, susunan galaksi dan tata surya juga benda-benda luar angkasa lainnya. Dari sekian banyak miliaran benda langit yang ada di semesta, planet bumi yang kita diami inilah salah satunya.
Salam damai untuk kita semua. Rahayu.